Terima kasih Bapa atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ya Bapa, saat ini kami hendak menyatukan hati kami, berdoa serta memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Saat ini Bapa, kami hendak memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah hati kami hanya tertuju padamu. Bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih ya Bapa, melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom, anak-anak kami Permata yang kami kasihi. Selamat berjumpa kita dalam acara PA Permata pada malam hari ini. Mari untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berada di tahta kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana pada malam hari ini Tuhan telah menghantarkan kami boleh bertemu dengan anak-anak kami di PA Permata malam ini. Bapa, walaupun kami bertemu dalam YouTube ini, kami tetap merasa bahagia ingin berjumpa dengan Tuhan pada saat ini. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan berkat kepada kami sekalian. Demikian juga buat anak-anak kami Permata yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan mengurapi semua anak-anak kami agar apa yang akan kami sampaikan tentang firman Tuhan pada hari ini boleh dimengerti oleh anak-anak kami dan dapat dijalankan dalam kehidupannya ya Bapa. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat hamba Tuhan di malam hari ini. Kiranya Tuhan menurunkan Roh Kudus untuk mengajari hamba Tuhan agar kiranya firman Tuhan yang akan kami sampaikan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Mari Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini yaitu diambil dalam Kisah Para Rasul 2 dimulai pada bait 41 sampai dengan 47. Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak kami yang terkasih, kita mengucap syukur kepada Tuhan di mana kita boleh bertemu untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, walaupun melalui YouTube ini. Kita bersukacita karena kita baru merayakan, yaitu hari Pentakosta, di mana yang kita peringati selama ini adalah hari turunnya Roh Kudus. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan,
kita harus merasakan Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita setiap hari. Mari kita melihat kepada teks khotbah kita pada hari ini, yang mana kita ditunjukkan atau diberikan salah satu contoh apa yang harus kita lakukan. Terlebih-lebih bagi anak-anak kami yang masih muda, kita boleh melihat bagaimana jemaat yang pertama ataupun yang biasa disebut dengan jemaat mula-mula. Dari bahan khotbah kita ini tadi, kita boleh melihat bagaimana Rasul Petrus boleh bersama-sama dengan semua jemaat-jemaat yang percaya kepada Tuhan. Kita lihat tadi pada ayat 41, begitu banyak orang yang setia dan percaya kepada Tuhan. Dikatakan tadi dalam ayat 41 ini, ada 3.000 jiwa yang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Dia mau dirinya, memberikan dirinya dibaptis. Jadi jelas kita lihat di sini bagaimana Roh Kudus bekerja sehingga setiap orang dimampukan dan mau untuk menyerahkan dirinya dibaptis. Sekarang kita boleh melihat kepada anak-anak kami permata semua. Kami yakin anak-anak kami permata semua sudah belajar katekisasi sehingga bisa disebut sebagai anak permata karena sudah melewati masa pembelajaran katekisasi. Tapi kenyataannya pada saat ini kita masih boleh banyak melihat anak-anak permata menjalankan kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Belum menjalankan semua undang-undang Tuhan. Tapi apa yang dilakukan banyak oleh anak-anak permata. Tapi kami yakin anak-anak permata yang takut akan Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, mereka bukan lagi menjalankan kehendak hatinya. Kita boleh melihat, kalaupun ada anak-anak permata yang belum bertobat, pada saat ini setelah mendengar firman Tuhan ini, boleh memalingkan semua pikirannya kepada Tuhan. Dia boleh bertobat. Kalau kita lihat dari buku Aku Percaya karangan J. Verkuil, maka ada 3 unsur yang perlu kita perhatikan dalam hal pertobatan. Karena kata pertobatan itu boleh diartikan dari 2 kata, satu metanoia, yang satu lagi epistrop. Kalau metanoia adalah pertobatan dalam hati kita, kemudian perasaan kita, pengalaman kita, daya upaya kita, dan rencana kita. Jadi tobat adalah pembaharuan hati dan hidup kita karena rahmat atau kasih karunia Yesus Kristus. Jadi ada 3 hal yang boleh kita lihat dari seseorang kita katakan dia sudah bertobat. Harus ada yang pertama insaf. Yang kedua adalah membenci dosa. Dan yang ketiga adalah kembali kepada Tuhan. Kalau belum ada unsur yang ketiga ini, kita belum boleh mengatakan seseorang itu sudah bertobat. Karena boleh seseorang itu bertobat, hanya bertobat seperti epistrop. Pertobatan epistrop itu adalah sesuatu perubahan dalam tingkah laku yang kelihatan saja. Bukan dari hati, tapi hanya perubahan-perubahan atau pertobatan-pertobatan yang kita lihat di dalam tingkah lakunya saja. Jadi oleh karena itu kami harapkan anak-anak kami, maka pertobatan yang ada pada anak-anak kami adalah
pertobatan metanoia, yaitu membenci semua perbuatan-perbuatan dosa dan menyadari bahwa perbuatan dosa itu tadi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, kembali kepada Tuhan, kembali melakukan jalan yang dibenarkan oleh Tuhan, mengikut undang-undang Tuhan. Jadi kami yakin dan percaya, bila anak-anak kami dikatakan sudah bertobat, dia tidak akan mengulang lagi dosa-dosa yang sudah pernah dia perbuat. Tapi kembali kepada Tuhan, kembali ke jalan Tuhan, kembali melakukan undang-undang Tuhan. Kita boleh lihat dari bahan khotbah kita pada hari ini, bagaimana jemaat mula-mula yang begitu setia mengikut Tuhan. Mereka semua menjalankan kehendak Tuhan. Kalau menurut William Barclay, ada beberapa karakteristik gereja perdana pada waktu ini yang perlu kita lihat ataupun yang perlu kita pelajari. Yaitu di mana gereja itu mau belajar, gereja itu mau bersekutu, gereja itu mau berdoa, mau menunjukkan rasa hormat, mau menyembah, mau bersukacita dan disukai oleh banyak orang. Begitulah kita lihat karakteristik di bacaan kita di Kisah Para Rasul ini tadi, bahwa mereka semua orang-orang yang taat kepada Tuhan. Tetapi bagaimana kita lihat perjalanan ataupun pelaksanaan yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ini. Cara hidup jemaat mula-mula kita boleh lihat nanti di Kisah Para Rasul seterusnya, yaitu Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37, di mana semua orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan mereka berkumpul. Adapun kumpulan yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kita boleh lihat bagaimana pada waktu itu Yusuf ataupun seorang Lewi dan Siprus yang mereka menjual tanah dan hartanya dan menyerahkan semuanya, diletakkan di depan rasul-rasul. Jadi kita boleh melihat bagaimana orang ini merasakan kebersamaan yang sungguh luar biasa. Dan banyak orang melihat apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ini, orang juga melihat sungguh baik orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kita bandingkan pada saat ini, terlebih-lebih kepada anak-anak kami yang ada pada zaman milenial ini, sungguh sangat jauh perbedaan yang kita lihat. Apa yang boleh kita lihat pada anak-anak kami semua? Yaitu kalau kita lihat, sifat keegoisan itu begitu tinggi bagi anak-anak kita. Jauh sangat berbeda dengan jemaat mula-mula yang merasakan apa yang dia punya adalah kepunyaan bersama-sama. Jadi anak-anak kami Permata boleh belajar bagaimana jemaat mula-mula ini melaksanakan kehidupannya, melakukan semua kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Jadi kami yakin dan percaya anak-anak kami yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, Roh Kudus yang memampukan, yang mengubah apabila anak-anak kami masih ada sifat-sifat yang kurang berkenan di hati Tuhan. Marilah bersama-sama kita bertekun dalam iman kita,
melakukan iman percaya kita kepada Tuhan agar bisa berbuah senantiasa. Ketekunan adalah merupakan hasil yang memuaskan. Ketekunan dari anak-anak kami sekalian dalam melakukan firman Tuhan akan memberikan hasil yang maksimal. Anak-anak kami harus menjaga hubungannya dengan Tuhan, hubungan persekutuan dengan orang-orang percaya, juga hubungan persekutuan dengan Tuhan yang gak bisa kita tinggalkan. Oleh sebab itu, marilah anak-anak kami dengan adanya cara hidup jemaat yang pertama ini boleh menginspirasi anak-anak kami apa yang harus kita lakukan ke depan ini. Apalagi di masa-masa COVID seperti ini. Kita penuh dengan serba ketakutan. Tapi dengan kebersamaan kita boleh melawan corona ini bersama-sama. Jadi marilah anak-anak kami supaya kita boleh bersama-sama melihat cara hidup jemaat mula-mula dan kita boleh melakukan apa yang sudah dilakukan oleh jemaat mula-mula itu sebagai standar kita dalam melakukan kehidupan kita di hari-hari yang akan datang ini. Jadi kami yakin dan percaya kiranya Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita seperti yang tertulis di Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi marilah kita senantiasa mengundang Roh Kudus bertekun dalam menjalankan kehidupan kita agar kita boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan ini boleh kita pakaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan mengurapi kami dan memampukan kami agar firman Tuhan dapat kami jalankan dalam kehidupan kami. Demikian juga ya Bapa, kami boleh mencontoh dan meniru cara hidup jemaat mula-mula yang boleh memberikan inspirasi buat anak-anak kami. Kiranya Tuhan yang memampukan anak-anak kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada malam hari ini yang bisa kami nikmati di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bisa bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Bapa, pada malam hari ini kami mau berdoa untuk syafaat kami, untuk orang tua kami, Permata Timotius Bamburaya Tuhan. Dimanapun orang tua kami berada Bapa, berkati mereka Bapa di dalam pekerjaannya, berkati mereka dalam usahanya, berikan yang umur yang panjang, dan tambahkan kebahagiaan berlimpah-limpah bagi orang tua kami Tuhan, dan jauhkanlah mereka Bapa dari virus-virus yang jahat, terutama virus COVID-19 yang saat ini Bapa membuat dunia menjadi tidak baik Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu orang tua kami Bapa, biar Tuhan yang menjaga mereka dimanapun mereka saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk persekolahan dan perkuliahan anak-anak di Permata Tuhan. Mungkin saat ini sedang menjalankan sekolah ataupun perkuliahan online Bapa. Mampukan mereka Bapa sehingga Tuhan mereka tetap semangat dalam sistem persekolahan dan perkuliahan yang cukup berbeda ini Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk pekerjaan Permata dimanapun anak-anak di Permata saat ini yang sedang menjalankan tugas dalam pekerjaannya Bapa. Berkati mereka dalam pekerjaannya, cukupkan keperluannya dan juga berkati kesehatannya Tuhan, sehingga Tuhan mereka juga semakin berpengharapan dalam pekerjaannya dan bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan mereka Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman Permata yang mungkin saat ini Bapa kehilangan pekerjaannya karena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan yang memberikan semangat bagi mereka, Tuhan yang juga memberikan semangat bagi mereka untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan sudah siapkan yang terbaik untuk anak-anak di Permata Tuhan. Tuhan yang juga membantu mereka dalam setiap proses pencarian pekerjaan ini Bapa, apapun yang dibutuhkan Tuhan yang cukupkan segalanya Tuhan, sehingga mereka bisa menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka Bapa. Bapa, kami juga masih berdoa untuk para tenaga medis dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Kau tahu mereka menjadi garda terdepan dalam melawan virus COVID-19 ini Bapa. Berkati mereka Tuhan, bantu mereka dalam setiap pekerjaan mereka, berikan mereka semangat Bapa, sehingga Tuhan mereka tetap berpengharapan dalam pekerjaan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, tangan Tuhan untuk menyembuhkan tersalurkan oleh tangan-tangan para tenaga medis ini Bapa. Kami juga mau berdoa untuk dunia yang saat ini sedang dilanda bencana COVID-19 Tuhan. Tidak ada kekuatan manusia untuk bisa menyelesaikan ini semua Tuhan, tapi kami yakin dan percaya campur tangan Tuhan bisa menyelesaikan bencana ini menjadi lebih baik dan cepat berlalu Bapa, sehingga kehidupan kami juga kembali menjadi lebih baik, dan kami yakin Tuhan akan membantu segala proses penyelesaian bencana ini Bapa, agar semuanya menjadi lebih baik. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa, dimanapun pemimpin-pemimpin kami berada pada saat ini, baik dari tingkat presiden, para menteri, para pemimpin daerah sampai ke tingkat lingkungan Bapa. Tuhan yang berkati pemimpin-pemimpin kami ini agar mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, dan juga mereka menjadi pemimpin yang bijaksana Bapa untuk kesejahteraan rakyatnya Bapa. Berkati presiden kami Bapa, sehingga mereka dan juga jajarannya, sehingga mereka juga bisa Tuhan bekerja dengan lebih baik lagi di dalam situasi pandemik seperti ini. Bapa, banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan lebih tahu apa yang kami butuhkan saat ini. Untuk itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu kehidupan kami Bapa. Ampunilah kami akan kesalahan kami Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja Bapa, agar berkat-Mu tidak terhalang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa dan kerinduan kami Bapa, kami datang melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Mari kita doa Bapa kami dalam bahasa karon minta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarandu i pebadiamin, rahlamin kini rajandu, sahlamin pratendu ibas doni enda bagini surga. Berikan man kami akan cukup ibas wari si senda enda. Alamimin salah kami, bagi nyalami kami salah kala empak kami. Olamin kami ibaba kami kubas percobaan, tapi olangilah kami idur si ilat nyari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa,
ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin.